Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Secara kebetulan ada pertanyaan tentang sholat gaib. Bagaimana Ustaz hukumnya sholat gaib berkesinambungan untuk orang tua kita, khususnya sebagai wujud bakti kepada orang tua? Begini, soal sholat gaib ini mohon dimaklumi ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan tidak ada sholat gaib, tidak perlu. Selagi orang atau jenazah sudah disolati secara hadir, sholat jenazah normal, maka tidak perlu sholat gaib. Yang perlu mendoakan saja. Karena memang prakteknya selama ini, zaman Nabi, zaman sahabat dan berikutnya memang seperti itu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan, oh tidak, sholat gaib itu yang penting kalau kita tidak sempat melakukan sholat hadir, sholat di depan jenazah, maka kita silahkan sholat gaib. Karena toh Nabi memang pernah melakukan sekali seumur hidup. Ketika Raja An-Najasyi, Raja Ethiopia wafat, kemudian berita itu beberapa hari sampai kepada Nabi. Lalu Nabi mengajak para sahabat untuk sholat jenazah khusus untuk An-Najasyi. Sholat gaib namanya, karena sholat tidak di depan jenazah dan jauh antara Ethiopia dan Madinah atau Arab Saudi itu jauh. Inilah dasar sholat gaib. Nabi pernah sholat gaib, sahabat pernah sholat gaib. Itu saja sebagai alasan teksnya bahwa memang secara historis Nabi pernah melakukan. Maka panjenengan juga boleh melakukan kalau tidak sempat sholat hadir. Kalau sempat sholat hadir, ya tentu lebih afdol sholat hadir di dekat jenazah. Yang tidak ada tuntunannya yang ditanyakan ini, misalnya hari wafatnya Selasa Kliwon, ya tiap Selasa Kliwon sholat gaib, itu yang tidak ada. Sholat gaib dirutinkan itu tidak ada. Gampangnya beginilah, bolehkah kita mengulang-ulang sholat zuhur ketika kita sudah sholat zuhur? Tidak boleh. Maka dalilnya al-asru fil amri la yaqtadi takrar. Pada dasarnya perintah itu tidak menuntut pengulangan. Sekali lagi, jadi kalau orang sudah disolati dan kita juga sudah pernah sholat gaib, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan guru kita Syekh Wahbah Zuhaili dikasih kesehatan, panjang umurnya. Ilmu yang disampaikan kepada kita tadi, meskipun ada yang gak paham, ya, meskipun ada yang gak ngerti, tapi malaikat Allah memenuhi masjid ini. Dikepakannya sayap, kemudian diturunkan rahmah. Siapa yang kemudian punya hutang, kalau tadi ngajinya ikhlas, maka insya Allah akan jadi wasilah hutangnya lunas. Tapi kalau tadi ngajinya nggak ikhlas, ikhlas enggak? Ikhlas. Kalau nggak ikhlas nambah ya hutangnya. Insya Allah kalau yang tadi ngaji ikhlas, walaupun nggak ngerti, ada yang tertidur, insya Allah yang belum berangkat haji, belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah, insyaallah dengan wasilah ilmunya beliau dan amal salehnya, Allah bikin semuanya bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Buat yang duitnya entek ya, habis. Buat yang nggak punya
duit, buat yang pengen rezekinya banyak. Mudah-mudahan dengan rajinnya ikut majelis ilmu, ngerti nggak ngerti, mudeng nggak mudeng, sare nggak sare gitu ya. Pokoknya masya Allah kalau duduk di majelis ilmu penuh dengan keberkahan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sungguh barokah buat saudara malam hari ini ada di sini. Syekh Wahbah ini kitab-kitabnya dipakai di hampir seluruh pesantren di tanah air, apalagi di tanah Jawa Timur ini. Mereka-mereka semua yang berangkat pergi ke negeri Syam atau ke Yaman atau ke Kairo, insya Allah ketemu dengan kitab-kitabnya beliau. Syekh Wahbah Zuhaili, walaupun bukan guru misalkan dari Ustadz Abdul Qadir yang tadi ada di ujung, tapi selama Ustadz Abdul Qadir ada di Kairo misalkan, ternyata beliau setiap subuh mengaji salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Salah satunya adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Bayangkan ya keberkahannya. Orangnya masih hidup, umurnya beda tipis sama saya, ya beda 67 tahun. Beda berapa tuh? Dia 80, beliau 80 tahun, saya 33. Beda tipis kan? Beda berapa tuh? 57 aja ya. Beda 57, subhanallah. Tadi dalam wawancara dengan Harian Republika, beliau mengatakan bahwa saya tidak menyia-nyiakan waktu saya walau dakikotan, walaupun 1 menit, walaupun 1 detik, walaupun 1 saat. Beliau panjang umurnya dan sehat Pak, sehat sekali. Selama saya dan kawan-kawan menemani beliau, tidak kelihatan minum jamu. Tidak ada. Tidak kelihatan minum obat. Dan salah satu rahasianya adalah bukan ilmunya kita, yakni tidak pernah tidur siang atau jarang tidur siang. Dan malamnya selalu hidup, subhanallah. Kalau kita siang tidur, malam tidur, paginya pun habis subuh tidur. Masya Allah. Kecintaannya terhadap taklim, masya Allah. Saya sering menghimbau kepada teman-teman yang pada punya duit, kalau tidak bisa baca dan tidak berguna buat kita bukunya, beli. Bagaimana Ustaz? Kok nggak berguna bukunya buat kita karena kita nggak paham, kok beli? Ya, berikan kepada yang memerlukan. Ada pondok pesantren, ada madrasah, beli saja sudah. Beli kitab aslinya, beli kitab terjemahnya, sedekahkan. Maka itu yang akan membuat anak-anak ibu semua jadi pinter. Salah satu yang dilakukan oleh ibunda saya adalah memenuhi rak-rak perpustakaan madrasah-madrasah. Itu menjadi seni bersedekah. Apa beliau bilang? Supaya anak saya pinter, saya mau minterin orang lain dengan menghadiahkan buku. Dan subhanallah, puluhan tahun kemudian ibu saya menyaksikan bahwa saya kemudian menjadi penulis buku, menjadi pensyarah kitab, bisa baca kitab. Mungkin karena ada rahasia-rahasia kecil yang dilakukan oleh ibu saya. Maka demikianlah juga ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dirahmati Allah. Saya emang gak perlu, saya gak ngerti itu fikih Imam Syafi'i apaan. Jangan begitu pola pikirnya. Kita punya anak. Karena kita punya anak, kita harus bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, apabila kita berikan sedekah kita, maka pahala orang yang menuntut ilmu itu menjadi pahala kita semua. Insya Allah.